sekalian, hari ini kita akan belajar PJOK ya, khususnya untuk kelas 4. Ada yang kenal saya lagi tadi atau sudah lupa lagi namanya Ustadz? Ustadz Sahil. Jadi Muhammad Sadli ya, dipanggil Sadli. Jadi ini namanya ya, Muhammad Sadli. Nah, pada pekan pertama ini kita akan belajar tema 1. Ada yang sudah siap? Ada yang sudah tahu tema 1 itu di PJOK kelas 4 apa sih yang akan kita pelajari? Permainan bola. Ustaz. Ya, Nak. Bola. Ya, silakan. Jadi pada tema pertama kita akan belajar tentang permainan bola besar. Ada yang tahu yang mana saja sih yang termasuk bola besar, permainan bola besar? Ayo angkat tangan nih. Bola basket. Bola apa lagi? Voli. Apa lagi? Badminton bola besar atau bola kecil? Bola kecil. Apa lagi permainan bola besar? Sepak bola. Oke, mungkin anak-anakku sekalian sudah kenal nih. Ini bola untuk apa sih? Ini bola digunakan pada permainan bola besar, tapi nama permainannya apa sih? Sepak bola. Kalau ini ada yang kenal? Bola basket. Iya, bola basket. Pasti ini mungkin dikenal semua juga nih. Bola voli. Jadi tema pertama kita ini kita akan belajar tentang permainan bola besar. Bola besarnya hari ini kita akan bahas dulu satu persatu. Subtemanya itu kita akan belajar tentang sepak bola. Tapi sebelum kita bahas sejarah sepak bola, apa saja teknik-tekniknya, Ustadz ingin mengingatkan dulu nih, buat apa sih kita harus selalu olahraga? Ada yang tahu kenapa kita harus olahraga? Sehat. Supaya sehat. Betul ya, supaya sehat. Kalau berbicara tentang sehat, kuat, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengingatkan kepada kita semua bahwasanya al-mu'minu qawiyyu khairu wa ahabbu ilallahi minal mu'minina dha'ifi. Jadi al-mu'minuna qawiyyu, orang-orang yang beriman atau orang yang al-mu'minuna, orang-orang yang beriman atau orang mukmin, qawiyyu yang lebih kuat, khairu wa ahabbu ilallahi, lebih baik dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, minal mu'minina dhaifin, dari orang-orang mukmin yang lemah. Jadi Allah itu mencintai orang yang beriman atau orang mukmin yang memiliki kekuatan qawiyu dan kuat daripada orang yang lemah. Jadi Allah itu mencintai orang yang kuat daripada orang yang lemah. Tapi kuatnya di sini dia juga harus beriman. Bukan dia kuat tapi tidak beriman dicintai Allah, tidak ya. Tapi di sini al-mu'minu, orang-orang yang beriman. Jadi kita harus beriman dulu, kemudian kuat, maka kita akan lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini artinya orang yang beriman lebih kuat, lebih baik, dan lebih dicintai Allah dari orang yang beriman tetapi lemah, di mana pada keduanya terdapat kebaikan. Wa fi kulli khair. Ini merupakan hadis Nabi, anak-anakku sekalian. Jadi ini bukan perkataan Bapak. Ini bukan perkataan Ustadz, tapi perkataan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Masih ingat siapa Nabi kita? Muhammad. Iya.
Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau Ustadz bertanya nih, kenapa kita harus olahraga? Supaya apa? Supaya badan sehat. Iya, supaya badan kita sehat, kuat. Nah, supaya kita dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, sekarang kita masuk nih ke pelajaran pertama, subtema pertama, yakni sepak bola. Nah, jadi kita akan belajar pertama subtema sepak bola nih. Coba bisa lihat, ada animasi yang Bapak buat di Google Slide, di slide Bapak. Di situ ada orang yang lagi bermain bola atau lagi dribbling bola. Nah, karena lagi dribbling bola, maka anak-anakku sekalian harus mengenal dulu nih, kapan sih itu sepak bola ada di dunia ini. Kan ada tadi pepatah yang mengatakan tak kenal maka tak sayang, maka kita akan bahas dulu nih hari ini sejarah sepak bola. Nah, kita akan bahas subtema pertama yakni sepak bola. Kita akan bahas sejarah sepak bola dunia. Kita bukan bahas sejarah sepak bola di Indonesia, tapi kita bahas di awal yakni sejarah sepak bola dunia. Nah, ada yang tahu nih kapan sepak bola di dunia itu ada, anak-anak sekalian? Ada yang tahu kapan? Belum tahu. Iya, nggak tahu. Tapi sudah ada semua bukunya ya, sudah ada semua modulnya ya. Modulnya. Iya. Jadi sejarah sepak bola itu terbagi menjadi dua, anak-anakku sekalian. Terbagi menjadi dua. Ada namanya zaman kuno dan ada zaman modern. Nah, zaman kuno, sepak bola zaman kuno bisa dilihat, kalau mau lihat buku modulnya bisa juga, mau lihat PowerPoint Ustadz juga sudah ada, Ustadz siapkan. Jadi sepak bola kuno dikenal pada peradaban kuno Romawi, Yunani kuno, dan Cina. Pada masa dinasti Qin pada tahun 9255 sampai 206 sebelum Masehi. Sejarah sepak bola kuno ditelusuri berasal dari negara Cina. Pada dinasti Han, masyarakat Tiongkok memiliki permainan tradisional yakni Tuchu. Nah, Ustadz nggak tahu nih cara bacanya Tuchu karena ini bahasa Cina. Tapi kalau kita baca dalam bahasa Indonesia, Tuchu dan permainan lain yang dianggap cikal bakal permainan sepak bola. Jadi Tuchu ini kalau kita artikan, Tuchu itu merupakan sebuah permainan. Cu itu merupakan bola yang terbuat dari kulit. Nah, sepak bola saat itu menggunakan bola kulit sehingga namanya tucu, dan gawang yang berjaring kecil sehingga untuk memasukkan bola ke gawang lawan cukup sulit. Itu dulu. Di sisi lain, beberapa sejarah berpendapat, jadi sejarawan berpendapat sepak bola dikenalkan oleh bangsa Romawi kuno yang dikenal dengan nama Episkiros. Jadi ada dua ya nama pada waktu zaman kuno, tapi permainannya agak sama. Di masyarakat Tionghoa itu ada permainan tradisional namanya apa, anak-anakku sekalian? Ayo. Iya, betul. Tucu. Tapi kalau di Romawi kuno dikenal dengan nama ini yang Bapak. Nah, Episkiros. Nah, ini yang Bapak garis bawahi, Episkiros dengan tusu. Ini merupakan awal atau cikal bakal
sepak bola dunia pada zaman kuno. Jadi anak-anakku sekalian, mohon maaf ya, jangan ada yang coret-coret. Cukup Ustadz saja yang coret-coret ya di slide-nya Ustadz. Soalnya mengganggu teman-temannya. Nah, sekarang kalau kita sudah bahas sepak bola kuno, kita akan masuk nih sepak bola apa anak-anakku sekalian? Modern. Tapi anak-anakku sekalian, Bapak atau Ustadz akan memperlihatkan dulu gambar untuk sepak bola kunonya. Nah, ini bukan gambar sepak bola kuno ya. Ini cuma animasi gambar. Yang benar itu ini. Nah, ini merupakan permainan tujuh pada waktu 206 sebelum Masehi. Oke, kita lanjut anak-anakku sekalian. Kita akan masuk ke sepak bola modern. Kalau saya yakin anak-anakku sekalian sudah tahu ya sepak bola modern sekarang ini. Ada yang ikutin Piala Eropa? Siapa pemenangnya? Ada yang tahu nih baru-baru ini? Argentina, Messi. Iya betul ya. Tapi untuk Argentina itu dia juara Copa America. Jadi Argentina itu Italia. Iya betul. Jadi kalau Liga Eropa itu dimenangkan oleh negara Italia. Nah, Copa America di benua Amerika yang juara itu adalah Argentina. Jadi anak-anakku sekalian ternyata masih kelas 4 sudah mengikuti perkembangan sepak bola modern. Nah, maka kita akan kenal dulu nih sejarah sepak bola modern. Kapan sih sejarah sepak bola modern diresmikan atau kapan sih sejarah sepak bola ditandai atau anak-anakku sekalian bahwasanya itulah sepak bola modern. Nah, berarti jarang ngeklik namanya. Jadi sejarah sepak bola modern ditandai dengan diresmikannya sebuah organisasi perkumpulan sepak bola yang berpusat di Football Association Freemasons Tavern. Ini di London, Inggris, anak-anakku sekalian. Jadi sepak bola modern itu ditandai dengan diresmikannya sebuah organisasi perkumpulan sepak bola yang berpusat di Football Association Freemason Tavern, London, Inggris. Kemudian, pertemuan tersebut menetapkan beberapa peraturan permainan sepak bola yang kemudian diikuti oleh asosiasi sepak bola dari Wales, Skotlandia, Irlandia. Selanjutnya, beberapa asosiasi sepak bola dari negara tersebut mendirikan International Football Association Board atau IFAB sebagai sebuah asosiasi yang lebih besar untuk perkumpulan asosiasi sepak bola dunia. Jadi ini merupakan asosiasi yang mewadahi tim-tim di dunia, teman-teman. Tapi sepak bola akan semakin berkembang secara pesat dan dikenal masyarakat luas sejak didirikannya Federation International de Football Association atau biasa dikenal dengan FIFA. Jadi anak-anakku sekalian, sepak bola modern itu dikenal masyarakat luas sejak didirikan Federation International de Football Association, FIFA. FIFA ini
akan mewadahi semua asosiasi-asosiasi sepak bola yang ada di dunia. Nah, dan FIFA juga yang menyelenggarakan Piala Dunia. Dan semua aturan-aturan permainan sepak bola itu dikeluarkan oleh FIFA. Jadi FIFA ini merupakan lembaga terbesar yang mengurus masalah sepak bola. Ini didirikan di Perancis, di Paris atau Prancis pada tanggal 21 Mei 1904. Semenjak inilah kompetensi sepak bola dunia digelar dan semakin diminati masyarakat. Ustadz mau tanya nih, kalau asosiasi sepak bolanya Indonesia ada yang tahu? PSSI. Apa? PSI. PSSI. Ayo, Bapak berikan 1 menit. Ada yang tahu asosiasi sepak bola Indonesia? PSSI. Mantap. Ada yang tahu kepanjangannya PSSI? Enggak, saya tidak tahu gara-gara saya bukan penonton sepak bola. Persatuan sepak bola seluruh Indonesia. Betul. Indonesia. Jadi PSSI itu adalah Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia. Jadi semua tim-tim yang ada di Indonesia harus berada di bawah PSSI. Harus terdaftar di PSSI. Nah, itu Persatuan Sepak Bola atau Bapak sering sebut Asosiasi Sepak Bola di Indonesia. Nah, jadi sudah tahu ya anak-anakku sekalian sejarah sepak bola. Ada sejarah sepak bola zaman kuno, kemudian ada zaman modern. Nah, selanjutnya kita akan bahas nih teknik dasar sepak bola. Ada berapa sih teknik dasar sepak bola hari ini yang akan kita bahas? Bapak memperlihatkan mind map-nya. Bapak akan memperlihatkan mind map-nya tentang teknik dasar sepak bola. Yang pertama yang akan kita ada 3 yang akan kita pelajari. Yang pertama, passing menggunakan kaki bagian dalam. Kemudian kita juga akan belajar tentang passing menggunakan kaki bagian luar. Dan yang terakhir, kita akan belajar tentang passing menggunakan punggung kaki. Nah, sebentar Ustadz juga akan memutarkan video bagaimana cara passing menggunakan kaki bagian dalam, kaki bagian luar, dan kaki menggunakan punggung kaki. Sekarang kita masuk ke yang pertama dulu anak-anakku sekalian. Apa yang akan kita bahas? Yang pertama, ada yang tahu ini orang lagi ngapain sih gambarnya ini? Menggunakan kaki bagian dalam. Iya. Jadi ini gambar yang Ustadz tunjukkan di sini, ini menunjukkan orang yang lagi gambar pertama akan melakukan passing, tapi menggunakan passing bagian kaki dalam. Ini posisi siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian gambar kedua dia sudah menendang, dia lagi menendang bola. Ketiga sudah menendang, sudah passing ya. Nah, jadi ini merupakan gambar passing menggunakan kaki bagian dalam. Ada yang tahu langkah-langkahnya? Ada berapa langkah-langkah untuk melakukan gerakan passing menggunakan kaki bagian dalam? Ada yang tahu ada berapa? 3. Iya. Oke, kita lihat. Langkah yang pertama, awalan dilakukan dengan berdiri tegap di belakang bola. Jadi kalau kita ingin menendang bola, kita harus berada di belakang bola. Jangan berada di depan bola. Karena kalau kita berada di belakang bola, kita akan lakukan back heel, bukan menendang passing bagian dalam. Kemudian kaki tumpuan berada sejajar
di samping bola. Jadi ketika pas ingin menendang kaki tumpuan, ini namanya kaki tumpuan. Bapak tandai, ini namanya kaki tumpuan. Harus berada di samping bola. Di sini kakinya ini sebenarnya sejajar. Di sini tapi tertutupi bola, maka nggak kelihatan. Tapi di sini sejajar ya. Bola dengan kakinya ini sejajar. Tapi di sini nggak kelihatan ya. Kemudian langkah selanjutnya yakni kaki pengumpang lurus dengan bola. Jadi ini lurus dengan bola. Kaki pengumpang lurus dengan bola. Ini kaki pengumpangnya lurus dengan bola. Kemudian selanjutnya tarik kaki ke belakang. Ini kaki pengumpangnya ini kita tarik ke belakang. Kita ngambil ngancang-ngancang untuk memberikan passing. Dan putar pergerakan kaki ke arah luar. Oke. Selanjutnya kita akan masuk ke passing yang kedua. Ada yang tahu passing yang kedua menggunakan kaki bagian apa? Nunggu. Iya. Setelah dalam kita akan belajar tentang passing menggunakan kaki bagian luar. Nah, di sini anak-anakku sekalian sudah lihat gambarnya ya. Bahwasanya kaki bagian luar itu yang ini ya, ini namanya kaki bagian luar nih. Ini. Nah. Oke, tahu semua kaki bagian luar ya, di dekat mata kaki nih. Ini dekat mata kaki. Kalau ini kaki dalam. Tapi kalau yang sekarang yang akan kita pelajari yakni passing menggunakan kaki bagian luar. Oke, sekarang langkah pertama yang harus kita lakukan di passing menggunakan kaki bagian luar ialah kaki ditumpu pada samping sejajar dengan bola. Masih sama ya. Langkah pertama passing menggunakan kaki bagian luar sama dengan bagian dalam. Langkah pertamanya itu sama. Kaki ditumpu pada samping sejajar dengan bola. Kemudian yang kedua, kaki membentuk sudut 30 derajat dengan kaki tumpuan. Posisi badan sedikit condong ke depan. Jadi dia seakan-akan condong ke depan. Kemudian tendangan dimulai dari menarik kaki dan mengayun ke depan. Seperti gambar ini ya. Tapi sebentar ada video yang Ustadz akan putarkan gimana cara menendang yang realnya. Selanjutnya kita bahas dulu teorinya ya. Passing menggunakan punggung kaki. Nah, kalau kita berbicara passing menggunakan punggung kaki, hati-hati ya, punggung kaki dengan kaki luar ini kalau kita nggak tahu bedakan itu hampir sama. Tapi kalau kita menggunakan punggung kaki itu antara betis ini. Jadi kalau Ustadz perlihatkan gambarnya di sini, ini aja ya. Nah, ini betis dengan ini yang di depan sini, ini namanya punggung kaki ini. Ini punggung kaki. Oke, punggung kaki. Nah, itulah yang disebut punggung kaki anak-anakku sekalian. Nah, langkah-langkahnya gimana? Langkah-langkahnya ada yang tahu langkah pertama pasti menggunakan punggung kaki? Nah, masih sama ternyata. Kaki ditumpuk pada sejajar dengan bola. Kaki lurus ke belakang. Kemudian kaki sepak ya yang akan menendang membentuk 30 derajat dengan kaki tumpuan. Selanjutnya posisi badan dengan sedikit condong ke depan. Tendangan dimulai dari menarik kaki dan mengayun ke depan. Nah, oke, jadi ini 4 langkah-langkah untuk melakukan passing menggunakan punggung kaki. Jadi anak-anakku sekalian, Bapak ingin mengingatkan kembali dulu nih.
Ada berapa teknik passing? Ayo, ada berapa teknik passing anak-anakku sekalian? 3. Ada 3. ada 3. Nah, apa saja itu? Ada yang mau angkat tangan? Apa saja itu anak-anakku sekalian? Oke, Nazril. Ayo coba sebutkan satu saja. Passing menggunakan apa? Punggung kaki. Punggung kaki. Oke, Ahmad Hafiz angkat tangan juga. Ayo. Apa nak? Bisa diaktifkan ya? Passing menggunakan apa? Kaki luar. Kaki luar. Oke. Drama kelas 4 Abdur. Ayo angkat tangan tadi apa? Ayo. Menggunakan kaki, punggung kaki. Iya, punggung kaki sudah disebutkan tadi sama temannya ya, tapi terima kasih sudah menjawab. Saya lanjut ke M. Salman Faris. Menggunakan kaki bagian dalam. Menggunakan kaki bagian dalam. Oke. Sekarang jadi sudah jelas ya bahwasannya untuk melakukan passing menggunakan kaki ada 3 bagian. Yang pertama kaki bagian dalam, kemudian kaki bagian luar, kemudian yang terakhir kaki bagian punggung atau punggung kaki. Nah, sebelum Ustadz lanjutkan ke materi selanjutnya, sebelum kita break dulu. Breaknya Ustadz akan berikan game. Nah, Ustadz akan berikan game. Bisa diaktifkan dulu kameranya semua anak-anakku sekalian. Bisa diaktifkan dulu kameranya. Eki, nama benda yang berhubungan dengan sepak bola atau klub, nama pemain atau nama negara. Apa? Wasit. Oke, betul ya. Terima kasih. Wasit. Selanjutnya Ustadz minta Azza kelas 4 Abdur. Azza. Ayo apa jawabannya Azza? Azza. Ya mungkin nggak dengar ya. Lagi bermasalah. Selanjutnya Ana angkat tangan saja yang mau menjawab, angkat tangan. Berikan ikon angkat tangan. Seperti ini misalnya nih, angkat tangan. Tambel. Coba angkat tangan ya yang mau bertanya. Oke, sudah ada berapa ya? Kalau Mbak Ustadz sudah sebutkan namanya, turunkan ya. Iya, Nasril 4 Abdur, Nasril. Ronaldo, mantap. Afdal Afaz. Juventus, Maisha 4 Ubay. Maisha. Manchester. Jenderal 4 Ubay. MU. Oke. MU. Betul. MU Afdal Afans, terima kasih. M Salman Faris nih, apa nih? M Salman Faris. Liverpool. Rati. Purnamasari. Oh, kok lagi namanya Rati Purnamasari? Ayo.
Oke. Aisyah Akila Latif. Sudah tadi ya. Oke, kita lanjut dulu belajarnya. Sebentar kita lanjutkan lagi ya. Kita lanjut lagi dulu nih ke pelajaran PJOK-nya. Kita lanjut. Bisa lihat semua ya anak-anakku sekalian. Ali lah, udah mau 2 jam udah ini. Jam 7 tadi belum. Nah, sekarang pas menjatuhkan sasaran, sebenarnya ini harus dipraktekkan anak-anakku sekalian ya. Tapi karena adanya pandemi kita nggak mempraktekkan ini, tapi cukup anak-anakku sekalian tahu bahwasanya pasti menjatuhkan sasaran. Buatlah jarak antar 5 pemain. Ini biasanya juga berpasangan ya. Oke, bola tidak boleh dikontrol. Ini sebenarnya harus dipraktekkan. Ya, sebenarnya itu harus dipraktekkan. Sekarang Ustadz akan memperlihatkan video. Berdiri menghadap bola dan target. Tarik ke belakang kaki yang digunakan untuk menendang. Kaki tumpuan diletakkan di samping bola. Nah, ini kaki bagian dalam anak-anakku sekalian. Nah, kemudian punggung kaki. Tarik ke belakang kaki yang digunakan untuk menendang kaki. Ini masih sama caranya, cuma yang beda posisi kakinya. Ini namanya punggung kaki. Sekarang kaki menggunakan kaki bagian luar. Ya, silakan Nak. Nah, ini namanya kaki bagian luar. Tadi itu kaki bagian luar ya. Jadi sudah ada 3. Ini yang sebenarnya kita lakukan pasti berpasangan. Cuma karena kita tidak bisa lakukan ini karena lagi ada pandemi. Nah, ini sebenarnya bisa dipraktekkan dengan tempo atau apapun itu. Ya, Andi Kinaya lagi ngapain Andi Kinaya? Iya. Oke, kita lanjut anak-anakku sekalian ya. Sekarang sudah jam 8.43. Ada yang ingin bertanya dulu anak-anakku sekalian? Ada yang ingin bertanya dulu? Enggak ada ya. Oke, jadi anak-anakku sekalian, di dalam pelajaran PJOK itu Ustadz enggak akan memberikan tugas, tetapi nanti Ustadz akan melakukan ulangan lewat Zoom pada pekan keempat. Jadi pekan keempat semuanya Ustadz harap hadir karena saya akan mengambil nilainya satu persatu
Dan Ustadz akan meminta anak-anakku sekalian coba mempraktekkan misal passing menggunakan kaki dalam. Ustadz akan lihat, oh ini sudah tahu bagaimana kalau kaki bagian luar. Oh sudah tahu bagaimana kaki bagian dalam. Nah, kalau kalian semua tahu yang Ustadz sebut, maka kalian sudah dapat nilai untuk tugas pertama. Tapi itu nanti di akhir pertemuan ulangan temanya ya, baru atau di pekan keempat baru Ustadz ambil nilainya. Jadi nggak ada yang membuat video ya, kecuali anak-anakku sekalian memang betul-betul tidak bisa ikut Zoom karena mungkin lagi sakit atau nggak punya HP, maka HP-nya dipakai orang tua dan orang tuanya nggak ada, itu baru bisa nggak ikut Zoom. Tapi kalau tidak ikut Zoom, maka mau tidak mau kalian buat video, dan ketika kalian buat video, maka nilai kalian akan beda dengan yang ulangan langsung. Oke? Jadi paham semua anak-anakku sekalian ya, gimana cara pengambilan nilainya. Jadi tidak ada tugas di PJOK pada pekan pertama, pekan kedua, pekan ketiga, nggak ada. Ustadz akan ambil nilainya di pekan keempat pas di ulangan tema, tapi Ustadz akan langsung menyebut namanya di sini. Misal nih, Wildan, coba Wildan coba praktekkan passing menggunakan kaki bagian dalam. Harus dicontohkan. Oke, bisa nanti ya. Tapi nanti Wildan. Nah, sekarang tugasnya kalian hanya latihan-latihan bagaimana cara menendang atau passing bola di rumah. Oke? Paham semua? Paham semua? Paham. Oke, ada Sabrina angkat tangan kelas 4. Ada yang ingin ditanyakan? Nggak percaya, lihat tuh. Oke. Udah Dea? Iya, anak-anakku sekalian. Oke, anak-anakku sekalian, sudah hampir jam 8.50. Pelajaran PJOK itu sampai jam 9. Tapi pas jam 8.50 Ustadz keluar. Ustadz sudah berakhir karena Ustadz berikan kesempatan anak-anakku sekalian untuk belajar, untuk persiapan pelajaran selanjutnya. Setelah PJOK, anak-anakku sekalian belajar apa? Praktek ibadah. Nah, praktek ibadah. Jadi sebentar praktek ibadahnya ada linknya tersendiri. Jadi anak-anakku sekalian harus mempersiapkan. Oleh karenanya itu Ustadz mohon maaf karena sampai di sini dulu pertemuan kita hari ini ya. Masih kenal dengan Ustadz siapa? Ustadz Sadli. Betul ya, Ustadz Sadli. Nah, jadi silakan yang belum sarapan, sudah bisa sarapan, silahkan keluar dari Zoom berikut ini. Ya, kenapa? Ada tugas Kak Ustadz? Nggak ada, nak. Jadi tadi Ustadz sampaikan, jadi tugas untuk PJOK itu tidak ada. Cuma anak-anakku sekalian praktek-praktek saja di rumah. Karena di pekan keempat Ustadz akan langsung rapel. Karena kan pekan keempat itu kalau pelajaran lain ulangan tema ya. Iya kan? Ulangan tema. Ulangan temanya ini Ustadz akan di Zoom panggil. Misalnya nih, Safa, Falisa, Hasti. Coba nih nak, lakukan gerakan passing menggunakan kaki dalam. Nah, Safa harus berikan contohnya. Coba berdiri kemudian siapkan nendang bola. Pasti sebelum itu Ustadz suruh siapkan dulu. Kalau nggak ada bola, bisa kertas aja. Kertas digulung-gulung. Biar kecil seperti ini. Intinya anak-anakku sekalian, Ustadz lihat
Oh, ini sudah tahu passing menggunakan kaki dalam. Oh, ini sudah tahu menggunakan kaki bagian luar. Oh, ini sudah tahu passing menggunakan punggung kaki. Jadi gitu aja. Itu sudah masuk tugas kedua, tugas pertama. Sudah saya ambil nilai tugas pertamanya. Jadi nggak ada tugas di pekan pertama, kedua, ketiga. Ustadz akan ambil nilainya di pekan keempat dengan langsung praktek walaupun lewat Zoom. Jadi yang sudah Ustadz ambil nilainya itu kalian sudah bisa keluar. Jadi misalnya tadi Safa Falisa Asti sudah mempraktekkan, maka Falisa sudah bisa keluar setelah selesai. Jadi yang belum tinggal di grup, di Zoom. Gitu aja, nak. Oke, paham? Kalau misalnya ada yang ingin ditanyakan juga, sudah Ustadz sampaikan juga, sudah tulis di Google Site-nya, cuma belum Ustadz publikasi. Kalau mau lihat videonya, nanti juga ada di Google Site. Untuk pekan kedua, karena nggak ada Zoom, maka kalian fokus di Google Site. Di situ ada video. Kemudian pekan ketiga juga kita nggak ada Zoom. Tapi pekan keempat baru ada Zoom. Tapi Zoom-nya cuma ulangan sebentar sekali. Ulangannya itu mungkin 5 menit setiap anak. Atau 3 menit setiap anak. Gitu aja, nah. Oke, paham Safa ya? Ya Ustaz. Oke, selanjutnya. Ya, kenapa Jendra? Nama Ustaz siapa? Soalnya tadi jaringannya jelek, jadi Oh, tidak kedengaran. nama Ustadz Muhammad Sadli, dipanggil Sadli. Oke. Nanti jadi lain ke site. Kenapa? Kenapa? Tambahin ke site. Iya. Lihat nanti di Google Site ada juga di situ nama Ustadz. Tapi perkenalannya Ustadz pakai bahasa Inggris di situ. Intinya nama Ustadz Muhammad Sadli. Oke. Ya Ustaz. Waalaikumsalam. Nasmi, dadah. Oke, sudah bisa live semua anak sekalian ya. Silahkan keluar.